Shalom anak-anak, kita akan belajar di KD 3.3 ini, kita akan belajar aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Nah, untuk materi aturan pengisian tempat yang tersedia, ini lebih fokus ke soal logika ya, jadi kita langsung ke pembahasan soal. Nah, di sini contoh yang pertama, kita punya 2 buah celana akan dipasangkan dengan 3 buah baju. Berapa banyak pasangan celana dan baju yang dapat dibuat? Nah, karena tidak ada aturan khusus, dia hanya minta berapa banyak pasangan pakaian yang dapat dibuat dari 2 celana dan 3 baju. Jadi kita bisa buat pakai diagram seperti ini. Ada celana 1, kita bisa pasangkan dengan baju 1, itu menghasilkan pasangan pakaian yang pertama. Pasangan pakaian yang pertama, dan pasangan yang kedua masih dengan celana 1 dipasangkan dengan baju 2 menghasilkan pasangan kedua. Demikian seterusnya, baju ketiga menghasilkan pasangan baju pakaian yang ketiga. Kemudian untuk celana 2 juga bisa dipasangkan dengan baju 1. Ini kenapa bisa dipasangkan seperti ini? Karena tidak ada aturan khusus yang mengatakan bahwa misalkan celana 1 hanya bisa dipasangkan dengan baju 1. Nah, tapi kan di sini tidak ada di soalnya kita, maka ini bisa kita pasangkan secara bersamaan gitu ya. Jadi celana 2 bisa dipasangkan dengan baju 2, celana 2 juga bisa dipasangkan dengan baju 3. Nah, total pasangan pakaian yang bisa dibuat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total pasangan pakaian yang bisa dibuat ada 6 pasang. Bisa juga dengan biar lebih gampang, kita bisa kali 2 buah celana, jadi 2 dikali dengan 3 buah baju. Jadi 2 kali 3 nanti dapat 6 pasang. Lalu selanjutnya kita punya contoh yang kedua. Seseorang hendak bepergian dari kota A ke kota C melalui kota P atau kota Q. Dari kota A ke kota P ada 3 jalan dan dari kota P ke C ada 4 jalan. Dari kota A ke kota Q ada 2 jalan dan dari kota Q ke C ada 5 jalan. Dari kota P ke Q tidak ada jalan ataupun sebaliknya. Di sini kita diminta yang pertama, gambarlah jaringan jalan yang menunjukkan hubungan antara kota A, P, Q, dan C. Oke, kita akan membuat hubungan jalan. Nah, di sini tadi ada kota A, tujuannya mau ke kota C, lewatnya kota P dan atau kota Q. Dari kota A ke kota P ada 3 jalan di sini, P ke C ada 4 jalan, kemudian A ke Q ada 2 jalan, Q ke C ada 5 jalan. Nah, ini hubungan jalannya. Kemudian kita akan lihat soal selanjutnya, berapa banyak cara bepergian dari kota A ke kota C. Jadi, berapa banyak cara untuk pergi dari kota A ke kota C. Kalau kita lihat dari hubungan jalannya, dari kota A ke kota P ada 3 jalan. Jadi, jalan ini dari sini, kemudian dari P ke C dia bisa memilih dari keempat jalan. Jadi, untuk menggunakan jalan ini dari kota A ke P, ada 4 jalan yang bisa dia pilih dari P ke C, jadi ada 4. Kemudian dari jalan ini lagi ada 4 jalan lagi, jadi sudah dari kalau pakai ini ada 4, di sini ada 4 lagi, ada 8. Nah, ini jalan ketiga, kemudian dia bisa pakai 4 jalan lagi di sini, berarti ada 12 jalan dari A ke C, tapi yang lewat P. Kalau dari A ke C yang lewat Q, gampangnya kita bisa pakai langsung 2 dikali dengan 5. Jadi 2 kali 5 ada 10 jalan untuk pergi. Ini juga tadi bisa kita pakai cara langsung gampang, pakai cara perkalian. 3 jalan di sini dikali dengan 4 jalan di sini. Jadi ada 12 jalan. Kenapa bisa dikali? Karena ini dipakai sekaligus begitu ya. Jadi dia pakai dari sini kemudian langsung ke sini. Jadi ini dipakai sekaligus begitu. Masih di jalan yang sama, arena yang sama begitu. Karena ini harus dilewati. Gitu. Nah, sedangkan di sini juga demikian. Ini juga harus dilewati, pakai harus lewat Q. Jadi misalkan dari sini pakai jalan ini jalan 1. Untuk dari Q ke C dia bisa bebas memilih 5 jalan. Jadi ada 5 cara. Kemudian kalau pakai jalan ini ke sini juga ada 5 jalan yang bisa dipilih, 5 cara. Jadi nanti kalau dari pakai ini ke sini 5 cara, ini ke sini 5 cara, berarti totalnya ada 10 cara. Kalau lewat jalan Q. Kalau lewat jalan P ada 12 jalan tadi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau itu tadi kalau kita pakai hubungan jalannya ya, pakai gambar. Nah, sini kalau pakai cara lebih gampang, kita lihat dari A ke P ada 3 cara, kemudian dari P ke C ada 4 cara, 4 jalan.
Jadi dari kota A ke kota C yang lewat kota P tadi ada 3 cara ke P, kemudian dari P ke C ada 4 cara. Nah, totalnya ada dari A ke C yang lewat P, tinggal kita kali 3 kali 4, 12. Kemudian kalau yang lewat kota Q, dari kota A ke kota C melalui Q, dari A ke Q ada 2 cara, Q ke C ada 5 cara, jadi totalnya ada 10 cara. Nah, tadi pertanyaannya menuju dari kota A ke kota C. Di sini bisa lewat P, bisa juga lewat Q. Ada 2 jalan yang bisa dia lewati. Nah, yang diminta tadi total cara bepergian dari kota A ke kota C. Karena dari kota A ke kota C harus lewat P atau lewat Q, jadi dia bisa memilih 2, maka ini kita lihat total cara bepergian dari kota A ke C melalui kota P atau kota Q, atau kita pakai penjumlahan. Kenapa atau seperti itu ya? Kita lihat tadi di hubungan jalannya. Di hubungan jalannya tadi di sini tidak ada jalan penghubung dari A ke C. Dia bisa pilih lewat P atau lewat Q. Jadi karena ini tidak bisa dilewati secara bersamaan, dia tidak bisa lewat P, kemudian di waktu yang sama dia lewat Q. Tidak bisa ya, karena satu orang itu dia tidak bisa lewat 2 jalan ini sekaligus. Dia harus pilih salah satu jalan. Karena dia harus memilih salah satu jalan, maka dia bisa lewat P atau lewat Q. Jadi kalau atau itu kita pakai penjumlahan. Jadi total jalan di sini, cara jalan ke sini tadi lewat P, kita tambah dengan cara jalan yang lewat Q. Nah, jadi totalnya ada 22 cara. 12 kalau lewat P, 10 kalau lewat Q, jadi totalnya 22 cara. Oke. Selanjutnya tadi pertanyaan yang C, cara pergi dan pulang dengan menggunakan jalan yang berbeda. Jadi sudah pergi, kemudian kembali lagi, tapi jalannya harus berbeda, tidak menggunakan jalan yang sama lagi. Jadi kalau pergi pakai jalan, misalkan di sini, ya ini, kalau perginya pakai jalan ini dari A ke P, kemudian dari P ke C pakai jalan yang ini, berarti pulang 2 jalan ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, kalau pergi pakai ini 1, otomatis pulangnya ini tidak bisa dipakai, jadi sisa 2 jalan. Kemudian di sini juga P ke C, kalau perginya pakai ini, pulangnya berarti tidak boleh pakai ini lagi. Artinya tersisa 3 jalan yang bisa dia pakai. Nah, mari kita lihat. Ya. Nah, dari kota A ke kota C kenapa dipisah? Karena tidak ada penghubung dari kota P ke kota Q. Jadi kita buat sendiri untuk kota P, nanti kota Q juga sendiri, baru kita gabungkan dari cara pergi dan pulang dari kota P dan kota Q. Ya, perginya tadi ada 12 cara, pulangnya tersisa 6 cara. Kenapa di sini dari 3 menjadi 2? Karena jalan di sini tadi yang ada 3 jalan, sudah dipakai pergi yang 1 jalannya, pulangnya berarti sisa 2 jalan yang bisa dipakai. Demikian yang 4 jalan tadi dari P ke C, tadi ada 4, pulangnya tinggal 3 karena tidak boleh dilewati lagi jalan yang sama. Jadi 2 kali 3 ada 6 cara, dan cara pergi dan pulang. Nah, ini cara pergi dan pulang karena dia masih pakai satu lintasan yang sama lewat jalan P, masih dipakai lintasan yang sama, maka cara perginya kita kalikan dengan cara pulang. Jadi 6 kali 12 ada 72 cara. Kemudian kita lihat yang lewat kota Q, perginya tadi ada 10, pulangnya sisa 4. Di sini yang 5 tadi, Q ke C ada 5 tadi, sisanya 4. Kemudian dari A ke Q tadi ada 2 jalan, sisanya 1 jalan. Jadi ada 4 cara. Nah, kemudian pergi dan pulangnya kita tinggal kalikan. Cara pergi, cara pulangnya kita kalikan. Jadi ada total 40 cara. Kenapa dikalikan? Karena dia masih pakai lintasan yang sama. Ini juga masih pakai lintasan yang sama. Nah, yang ditanya tadi cara pergi dan pulang dari kota A ke kota C. Nah, untuk pergi dan pulang dari kota A ke kota C, dia bisa lewat P atau bisa lewat Q. Jadi, cara pergi lewat
pergi dan pulang lewat P, kita jumlahkan dengan cara pergi dan pulang lewat Q. Kenapa kita jumlahkan? Karena ini lintasannya berbeda, tidak bisa dilewati secara bersamaan. Karena kota P sendiri, kalau lewat kota P sendiri, kalau lewat kota Q sendiri. Jadi 40 tambah dengan 72 ada 112 cara. Oke, kita pindah soal ketiga. Nah, di sini dari angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 4 angka. Berapa banyak angka yang dapat dibuat jika ini ada aturannya di sini? Kita langsung ke bagian pertama. Nah, kita lihat dulu. Kita akan buat bilangan tadi, kita akan buat bilangan yang terdiri dari 4 angka. Ingat, 4 angka itu berarti bilangan ini bilangan angka ribuan. Karena ada 4 angka, kalau 1 angka itu bilangan satuan, 2 angka itu bilangan puluhan, 3 angka itu bilangan ratusan, 4 angka itu bilangan angka ribuan. Maka untuk mempermudah, kita buat 4 kotak. Karena di sini bilangan 4 angka, kita buat juga 4 kotak, yang dimana nanti 4 kotak yang kita buat ini mewakili, kotak pertama itu mewakili angka ribuan, kotak kedua itu mewakili angka ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, tadi aturannya angkanya boleh berulang. Nah, karena angka boleh berulang, artinya misalkan begini, kita buat bilangan 2222, bilangan ribuan, tapi angka 2-nya diulang, berulang gitu. Nah, ini contoh lain. 3253, bilangan ribuan juga, tapi angka 3-nya berulang. Ya, kemudian ada 7955 dan ada angka-angka lain yang akan kita buat. Kita lihat nanti. Nah, di sini kita fokus bukan angka yang dibuat ya, tapi berapa banyak angka yang bisa dibuat. Ingat, bedakan angka yang dibuat. Kalau angka yang dibuat ini contohnya. Berapa banyak angka yang bisa dibuat? Nah, ini contoh ada tiga angka ribuan yang bisa kita buat. Nah, ini contohnya. Berapa banyak angka? Ini 3 contoh. Kemudian angka ribuan yang bisa dibuat ya ini 2222, 3253 dan angka-angka lainnya. Nah, kita lihat tadi total angka yang kita punya itu ada 6 angka. Ingat, 6 angka dengan angka 6 itu berbeda. 6 angka di sini yang dimaksud di dalamnya adalah 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Kalau angka 6, ya berarti ini saja, angka 6. Tapi kalau 6 angka, berarti ini semua. Ya, oke. Nah, kotak pertama, angka boleh berulang. Kotak pertama berarti semua angka ini bisa diisi di kotak pertama. Jadi, ada 6 angka yang bisa diisi di kotak pertama. Ini 6 angka. Jadi, yang diisi di dalam kotak ini mewakili berapa angka, bukan angka berapa. Berapa angka? Ingat, ini 6 angka, bukan angka 6 ya. Oke, nah 6 angka di dalamnya, yang termasuk di dalamnya adalah tadi 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Kemudian kotak kedua, bagaimana dengan kotak kedua? Ternyata kotak kedua bisa diisi lagi oleh 6 angka. Kenapa bisa 6 angka lagi? Karena aturannya tadi angka boleh berulang. Jadi angka yang diisi di sini bisa lagi di sini. Jadi kalau misalkan di sini pakai angka 2, di sini boleh lagi pakai angka 2. Nah, kotak ketiga juga dengan demikian. Kotak ketiga juga bisa diisi oleh 6 angka lagi. Kotak keempat juga demikian, bisa diisi oleh 6 angka lagi. Nah, total semua angka yang bisa dibuat, tinggal ini kita kalikan 6 kali 6 kali 6 kali 6. Jadi totalnya ada 1296 angka. Ingat, 1296 angka, bukan angka 1296. Kalau tadi mau bilang angka, oh angkanya angka 1296, tidak, karena angka 1 tidak ada dalam angka yang kita punya tadi. Jadi ada 1296 angka yang bisa dibuat dari angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9 dengan catatan angka-angka ini boleh berulang. Angka ribuan tapi boleh berulang. Oke. Nah, kotak pertama sampai kotak keempat dapat diisi oleh semua angka, itu 6 angka, yaitu 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Ingat kembali, 6 angka berbeda dengan angka 6. Oke, selanjutnya, angka tidak boleh berulang. Aturan selanjutnya, permintaan selanjutnya dari soal kita adalah angka tidak boleh berulang.
Lihat di sini 2567 contohnya ya. 2567 angka ribuan tapi tidak ada angka yang berulang. Kemudian ada lagi contohnya 3259, lalu 7953 dan masih banyak angka lainnya. Ada berapa banyak? Mari kita lihat. Nah, karena masih buat angka ribuan, angka terdiri dari 4 kotak, maka kita tetap buat 4 kotak lagi. Nah, tidak boleh berulang ini artinya kalau misalkan begini ini. Kalau angka pertamanya 2, angka selanjutnya, 3 angka selanjutnya tidak boleh lagi angka 2. Jadi dia tidak boleh berulang. Demikian juga misalkan angka pertamanya 3, oh selanjutnya tidak boleh 3. 7 angka pertama, oh selanjutnya tidak boleh 7. Angka kedua 9, oh berarti angka pertama 3 dan 4 tidak boleh angka 9 lagi. Nah, mari kita lihat kotak pertama masih bisa diisi oleh semua angka. Ke-6 angka ini masih bisa diisi di kotak pertama. Oke, kotak kedua. Nah, kotak kedua sisa 5. Kenapa sisa 5? Karena kalau sudah dipakai satu angka di kotak pertama, maka di kotak kedua sisa 5 angka yang bisa dipakai. Contoh, kotak pertama kita pakai angka 3, jadi 3000 berapa gitu ya. Pakai angka 3, otomatis kotak kedua karena tidak boleh berulang, 3 tidak boleh ada lagi di kotak kedua, maka di kotak kedua sisa angka 2, 4, 5, maaf ini bukan 4 ya, 2, 5, 6, 7, dan 9, mohon maaf ini ada kesalahan di sini. Lalu di sini sisa 5 angka, kenapa? Karena di kotak pertama sudah terpakai satu angka. Demikian kotak ketiga sisa 4, karena 2 angka sudah kita pakai di kotak pertama dan kotak kedua. Jadi di sini pakai 1, di sini pakai 1 lagi, berarti sudah 2 yang dipakai, maka di sini sisa 4 dari 6 tadi. Lalu terakhir kita lihat kotak keempat sisa berapa? Oh ternyata sisa 3 karena sudah pakai 3 di sini. 1, 2, 3. Dari 6 tadi berarti sisa 3. Nah, tinggal semua ini angka-angka di sini kita kalikan. 6 kali 5 kali 4 kali 3 hasilnya adalah 360. Jadi ada 360 angka, 360 angka ribuan yang bisa dibuat dan angkanya tidak boleh berulang. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat angka lebih kecil dari 4000 dan boleh berulang. Jadi misalkan 2532, 3259, 2323. Intinya dia lebih kecil dari 4000. Nah, kita bisa tahu angka itu lebih kecil dari 4000, itu kita lihat dari angka paling depan. Misalkan 2532 dengan kalau misalkan ada contoh 5232. 5232 kita tahu dia lebih besar dari 4000. Kenapa? Karena angka paling depannya 5. Sedangkan 2532 kita tahu dia lebih kecil dari 4000. Lihat dari mana? Lihat dari ini. Angka paling depannya dia 2000. Oh, berarti dia lebih kecil. Nah, kalau seperti itu, berarti kotak pertamanya kita di sini, kan ini mewakili angka ribuan. Nah, kotak pertama di sini, dia tidak boleh lebih dari angka 4. Artinya, ini di sini hanya boleh diisi angka yang lebih kecil dari angka 4. 1, 2, 3, betul. Tetapi, angka yang kita punya tadi, tidak ada angka 1. Nah, kita hanya punya angka 2 dan 3 yang lebih kecil dari 4. Berarti di kotak pertama sini hanya bisa diisi oleh angka 2 dan angka 3. Nah, angka 2 dan angka 3 kita punya berapa angka di sini? Oh, punya 2 angka. Berarti ada 2 angka saja yang bisa diisi di kotak pertama. Nah, kemudian kita lihat kotak kedua. Kotak kedua, lalu bagaimana dengan kotak pertama tadi, bagaimana dengan 5, 6, 7, dan 9? Nah, 5, 6, 7, dan 9 tidak bisa diisi di kotak pertama. Kenapa? Karena kalau kita pakai angka 5 di kotak pertama, artinya dia akan menghasilkan angka 5000 ke atas. Nah, 5000 ke atas itu kan lebih besar dari 4000. Sedangkan yang dimau di sini adalah, diminta di soal adalah lebih kecil dari 4000. Nah, 5, 6, 7, dan 9 bisa dipakai di mana? Nanti di kotak kedua, 5, 6, 7, dan 9 sudah bisa dipakai. Tetapi di sini jadinya 6 angka. Kenapa? Karena angkanya boleh berulang. Jadi kalau di sini pakai angka 2, di sini masih boleh pakai angka 2. Jadi di sini nanti ada 6 angka yang bisa dipakai.
angkanya apa saja? Angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Demikian juga kotak ketiga, 6 angka masuk semua lagi. Kotak keempat juga begitu. 6 angka masuk semua. Karena apa? Karena di sini angkanya boleh berulang, gitu ya. Jadi kalau kita kalikan, hasilnya nanti adalah 432 angka yang lebih kecil dari 4000 yang bisa kita buat. Nah, ini juga Ibu mau kasih tahu bahwa ini trik seperti ini atau cara mengisi tempat seperti ini, membuat kotak seperti ini juga salah satu cara kita membuat plat nomor motor, kemudian buat nomor HP, NIK. Bayangkan saja begitu banyak orang di Indonesia tapi bisa dibuatkan nomor HP, masing-masing nomor HP-nya berbeda, salah satunya dengan cara ini, ya. Lalu, kita lihat lagi, angka permintaan selanjutnya soal terakhir, angka lebih besar dari 7.000 dan tidak boleh berulang. Nah, kalau tadi lebih kecil dari 4.000, kita lihat dari angka depannya, kotak pertamanya. Demikian juga yang lebih besar dari 7.000. Kita lihat juga dari kotak pertamanya. Kotak pertama, kotak paling depan. Nah, artinya kalau tadi lebih kecil dari 4.000, berarti angkanya harus lebih kecil dari 4. Kalau ini angka lebih besar dari 7.000, berarti angkanya harus bisa 7 juga masuk karena lebih besar, dan bisa angka di atasnya 7. Oke. Nah, kita lihat tadi angka yang kita punya, oh ternyata ada 7 dan 9 yang kalau kita pakai di sini bisa menghasilkan angka lebih dari 7.000. Kenapa 7 dan 9? Karena kalau 7 di sini berarti 7.000 lebih, sesuai dengan permintaan. Kalau di sini 9 berarti 9.000 lebih, nah sesuai dengan permintaan. Selain itu tadi ada 2, 3, 5, dan 6 tidak bisa masuk. Kenapa? Karena lebih kecil dari 7. Oke. Oke, 7 dan 9 itu ada 2 angka berarti ya. Kemudian kita lihat, kotak kedua sisa berapa? Oh, sisa 5. Kenapa sisa 5? Di sini, angka tidak boleh berulang. Jadi kalau sudah pakai itu angka di sini, di kotak pertama, di kotak kedua, dan seterusnya tidak boleh dipakai lagi. Jadi kalau misalkan kita pakai 7 di sini, maka di sini tidak boleh pakai 7 lagi. Boleh pakai berapa di sini? Oh, boleh pakai 2, 3, 5, 6, dan 9. Ada berapa angka? Ada 5 angka. Oke. Kotak ketiga sudah pakai 1 di sini, 1 lagi di sini. Sudah 2 yang dipakai dari 6 angka, berarti kita punya sisa berapa angka? Sisa 4 angka. Oke. Nah, kalau kotak pertama di sini pakai 1 di sini, 1 lagi berarti sudah 3 yang terpakai. Dari yang kita punya tadi ada 6 angka, berarti di sini sisa berapa? Sisa 3 angka. Nah, sekarang angka-angkanya yang sudah ada dalam kotak tinggal kita kalikan. Oke. 2 kali 5 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 120 angka. Jadi angka 7.000 ke atas yang bisa kita buat dari angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9 tadi dengan catatan angkanya tidak boleh berulang, ada 120 angka ribuan yang bisa dibuat. Ya. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.